Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Amelia, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Azmi selaku guru pembimbing pelajaran biologi. Ke pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan urutan saluran pencernaan pada manusia. Di slide ini ditampilkan mengenai gambar organ saluran pencernaan pada manusia. Nah, saluran pencernaan pada manusia ini berawal dari mulut. Dari mulut menuju ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ini ada fungsi dari mulut. Mulut ini memiliki fungsi secara mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna, dan gigi memotong makanan menjadi potongan yang kecil. Nah, sedangkan secara kimiawi ada enzim amilase atau yang biasa kita sebut petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur pada mulut dan berfungsi memecah karbohidrat menjadi gula. Lalu yang kedua ada kerongkongan atau yang disebut esofagus. Nah, esofagus ini berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Lalu, makanan yang disalurkan akan didorong ke dalam lambung oleh gerakan peristaltik. Yang ketiga, ada lambung. Lambung ini sama seperti mulut, memiliki fungsi secara mekanis dan juga kimiawi. Nah, fungsi secara mekanisnya ini untuk menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih halus oleh otot-otot lambung. Dan sedangkan secara kimiawinya, yaitu berfungsi untuk mengubah zat makanan makro menjadi mikro agar mudah diserap tubuh yang dilakukan oleh enzim pepsin, renin, dan juga asam lambung atau HCl. Yang keempat, ada usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dalam makanan. Nah, makanan yang dikonsumsi kita ini menyimpan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Tetapi sebelum itu, makanan tersebut harus dicerna menjadi zat yang cukup kecil agar dapat diserap dengan baik. Lalu selanjutnya ini ada usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penyerap air. Nah, makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar air ya, sehingga terjadi proses penyerapan air. Dan juga usus besar ini berfungsi sebagai penyiapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir ini ada anus. Anus ini merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, apa perbedaan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Jelaskan. Mekanis dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan mekanis itu merupakan pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh, bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan dari ukuran besar jadi ukuran kecil. Nah, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Lalu yang kedua ini ada pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang kompleks menjadi molekul lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Biasanya pencernaan kimiawi ini terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus halus maupun usus besar. Ke pertanyaan yang ketiga yaitu, urutkan tahapan berlangsungnya pencernaan pada manusia. Di slide ini ditampilkan bagian tahapan pencernaan pada manusia. Mula-mula, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara kimiawi dan mekanis. Lalu makanan dikunyah oleh gigi, lidah membantu menggerakkan makanan dalam mulut, dan air liur membantu makanan agar bisa ditelan, sehingga kita juga bisa merasakan rasa makanan. Lalu, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring. Dari faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan dan akan didorong menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Di lambung, makanan diolah secara kimiawi dan mekanis sama seperti di mulut. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan juga renin. Secara mekanis, makanan akan dihancurkan oleh lambung. Dari lambung, makanan didorong ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus berlanjut ke usus besar yang berfungsi menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Nah, makanan yang telah dicerna akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Ke pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan fungsi lambung dan sebutkan 3 bagian lambung. Di slide ini ditampilkan
3 bagian utama dari lambung dan beberapa fungsi dari lambung. Kita ke bagian utama dari lambung dulu. Yang pertama ada fundus. Fundus ini merupakan bagian badan lambung yang berada di tengah dan bentuknya membulat. Lalu fundus ini menggantung dalam rongga perut. Lalu yang kedua ada kardiak. Kardiak ini adalah bagian lambung yang paling atas dan merupakan pintu masuk makanan dari kerongkongan. Letaknya dekat dengan hati. Dan yang ketiga ada pilorus. Pilorus ini adalah bagian lambung paling bawah dan termasuk pintu keluar makanan yang telah dicerna menuju usus 12 jari atau duodenum. Pilorus ini berfungsi untuk mengosongkan isi lambung dan membawanya ke usus halus. Selanjutnya kita beralih ke fungsi dari lambung. Yang pertama ini ada fungsi menyimpan makanan. Mengapa lambung menyimpan makanan? Karena tidak semua makanan yang masuk ke dalam lambung itu akan langsung diolah oleh lambung, tetapi disimpan terlebih dahulu di dalam lambung. Lalu yang kedua ada mengolah makanan. Nah, lambung ini mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel yang kecil. Dan selama proses ini, lambung akan bergerak secara refleks untuk mencampur makanan dengan asam enzim. Yang ketiga, ada fungsi memilah dan menyingkirkan zat berbahaya. Nah, lambung ini menghasilkan asam hidrokolik, dan asam hidrokolik ini juga memiliki fungsi untuk memilah dan menyingkirkan zat yang berbahaya, sehingga tubuh kita akan terlindungi dari penyakit-penyakit yang menyerang. Dan yang terakhir, ada fungsi menyerap zat baik untuk tubuh. Nah, lambung juga memproduksi zat-zat lain yang akan mempermudah tubuh untuk menyerap zat-zat baik. Salah satunya adalah vitamin B12.